Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Puspitasari dengan NPM 2113041085. Di sini, saya selaku ketua dari kelompok 11 dengan rekan-rekan anggota saya. Yang pertama ada Nyimas Esa Juwita Nadia dengan NPM terakhir 35. Kemudian ada Mutia Dwi Sabrina dengan NPM terakhir 01. Dan yang terakhir ada Rizka Amelia dengan NPM terakhir 65. Kami di sini akan membawakan materi mengenai praktik membaca kritis teks opini. Teks opini merupakan salah satu jenis teks eksposisi. Menurut Cutip dan Center, opini adalah akumulasi pendapat individual mengenai isu dalam pembicaraan secara terbuka dan berpengaruh pada sekelompok orang. Kemudian menurut Tampu Bolon pada tahun 2008, sebagian teks opini juga dikembangkan penulis dengan genre argumentasi. Kemudian menurut Wibowo tahun 2002 dan Tampu Bolon tahun 2008, teks opini berisi ungkapan pikiran dan gagasan penulis, memberikan penjelasan-penjelasan yang bersifat informatif dan instruktif terhadap beragam aspek kehidupan. Kemudian menurut Tampu Bolon tahun 2008, teks opini dikembangkan dengan struktur yang terdiri atas. Yang pertama ada bagian pendahuluan. Nah, bagian pendahuluan ini berisi uraian latar belakang pokok masalah yang akan dibahas oleh penulis. Kemudian, batang tubuh. Nah, batang tubuh pada teks opini berisi uraian pokok yang menjadi inti gagasan dari penulis. Menurut Tampu Bolon pada tahun 2008, bagian inti teks opini bergenre eksposisi memuat penjelasan-penjelasan informatif, instruktif, sedangkan opini bergenre argumentasi memuat argumen yang didukung bukti, tanda, atau fakta yang disajikan penulis. Bagian batang tubuh memuat permasalahan dan solusi dari topik yang diungkap oleh penulis. Kemudian selanjutnya adalah bagian penutup. Nah, bagian penutup ini berisi simpulan umum dari gagasan penulis dan informasi yang mempertegas sikap dan pandangan penulis. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya secara bergantian. Membaca kritis teks opini dengan pendekatan literasi kritis. Mengapa teks opini perlu dibaca secara kritis? Kegiatan membaca kritis teks opini dapat mengungkapkan tujuan-tujuan dan praktik dominatif yang dilakukan oleh penulis. Melalui aktivitas membaca kritis, tujuan terselubung di balik teks dapat diungkap. Pembaca dituntut mengembangkan sikap kritis terhadap setiap informasi dalam teks, tidak langsung melainkan sesuai informasi tertulis. Membaca dengan mengembangkan sikap kritis, melakukan tindakan analisis dan evaluasi terlebih dahulu sebelum menyimpulkan, meyakini, dan menggunakan informasi teks. Bagaimana cara memahami teks opini secara kritis? Yang pertama, memahami secara kritis teks opini dilakukan dengan menganalisis unsur-unsur teks yang digunakan, membangun argumentasi, dan menyampaikan gagasan. Unsur-unsur tersebut mencakup data, fakta, informasi, argumen, dan simpulan yang diungkapkan penulis. Yang kedua, mengevaluasi struktur teks fitur-fitur bahasa yang digunakan. Struktur teks yang terdiri dari pendahuluan atau tesis, isi atau argumen, dan penutup atau simpulan, menunjukkan maksud penulis. Analisis fitur bahasa akan mengungkapkan tujuan dan maksud penulis. Fitur bahasa yang penting menjadi objek analisis mencakup kosakata, kalimat, pernyataan emotif, generalisasi, modalitas, hubungan sebab akibat, angka-angka, dan presentase. Langkah-langkah membaca kritis teks opini. A. Pra membaca. 1. Pilihlah salah satu teks opini yang diterbitkan melalui media massa. 2. Baca teori membaca kritis teks opini yang tersedia pada buku ajar ini untuk menambah wawasan dan menyiapkan diri Anda membaca teks opini. Yang ketiga, pilih opini yang ditulis dengan maksud memberikan persuasi atau membentuk sudut pandang tertentu. Yang keempat, membaca secara sekilas judul dan isi teks. Setelah itu, tetapkan tujuan Anda membaca. B. Saat membaca. 1. Baca teks opini secara saksama dan menyeluruh. 2. Selama membaca, tunjukkan sikap kritis terhadap informasi yang disampaikan. 3. Analisis penggunaan bahasa, meliputi ungkapan atau bahasa yang menunjukkan fungsi emotif, generasi,
modalisasi, hubungan sebab akibat, angka-angka, dan presentase yang ditunjukkan dalam teks. Yang keempat, cermati isi pesan teks opini. Yang kelima, analisis argumen pendukung yang digunakan penulis. 6. Analisis maksud mempersuasif, mencitrakan, dan mempengaruhi pembaca. Yang ketujuh, berikan penilaian terhadap teks opini. Langkah berikutnya yaitu pasca membaca. 1. Hubungan informasi yang disampaikan dengan konteks kehidupan yang lebih luas, yakni dengan pengetahuan, pengalaman, dan pengamatan Anda. Kedua, evaluasi dalam diri Anda terhadap sikap dan cara Anda memahami teks opini selama ini. Materi berikutnya yaitu tentang pemodelan membaca kritis teks opini. Pertama, keterampilan menginterpretasi, yaitu melibatkan aktivitas membaca untuk mengkategorikan arti dan mengklarifikasi makna melalui pilihan bahasa yang digunakan. Kedua, keterampilan menganalisis, yaitu melibatkan keterampilan membaca untuk mendeteksi argumen yang memiliki maksud terselubung. Ketiga, keterampilan menginferensi, melibatkan aktivitas membaca untuk menyimpulkan isi bacaan yang didukung oleh bukti. Keempat, keterampilan mengevaluasi, melibatkan aktivitas membaca untuk menilai klaim dan argumen yang disampaikan oleh penulis. Kelima, keterampilan mengeksplanasi, yaitu melibatkan aktivitas membaca untuk menyajikan argumen berbasis data, metode, dan kriteria. Keenam, keterampilan meregulasi diri, melibatkan aktivitas membaca untuk menilai dan mengoreksi diri sendiri yang direfleksikan dari isi bacaan. Sekian materi dari kelompok kami.